Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ibu Mirna Ermawati. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidasamaan dua variabel. Pertidasamaan dua variabel ini ada dua jenis ya, ada linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Kali ini kita belajarnya tentang linear kuadratnya dulu ya. Untuk mengetahui materi linear kuadrat, kita harus pelajari dulu nih namanya pertidasamaan dari linearnya ya. Pertidasamaan linear itu bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY kurang dari K. Kurang darinya ini kan bisa berubah juga jadi lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini bentuk umumnya. Atau juga kadang-kadang tertulisnya seperti ini. Tertulisnya jadi posisinya di depan, tandanya bisa kurang dari, di sini bisa AX plus K-nya gitu. Yang penting dia posisi X-nya sama Y-nya itu tidak ada pangkat duanya, itu termasuk pertidasamaan linear. Untuk menyelesaikan pertidasamaan linear, kita punya langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu tentukan titik potong sumbu X dan Y, lalu menentukan DHP dengan uji titik. Titiknya terserah kalian ya, tapi kalau misalnya lebih mudah kan angkanya lebih kecil, misalkan 0,0 gitu, atau 0,1, 1,2 gitu. Angkanya kecil aja, nggak usah besar-besar. Lalu jika nanti setelah kamu masukkan titiknya ke soal, jika dia salah, ya pernyataannya salah, berarti asiran DHP-nya itu jauhi titik A, B-nya. Jika benar, berarti asiran DHP-nya mendekati titik ya. Berarti hasilnya mendekati titik ya, titik A, B. Ini untuk pertidasamaan linear ya, untuk menentukan DHP dari pertidasamaan linear. Berikutnya ada pertidasamaan kuadrat. Pertidasamaan kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini, Y kurang dari AX kuadrat tambah BX plus C. Lalu juga bisa dengan kurang dari sama dengan ya. Dan ada juga Y lebih dari AX kuadrat plus BX plus C. Dan Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk menyelesaikan atau menentukan DHP dari pertidasamaan kuadrat, ini langkah-langkahnya itu kamu pertama harus ketahui dulu nih, kalau misalkan si kurvanya apakah dia terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi kamu perhatikan si nilai A-nya. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Tapi kalau misalnya A-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah seperti ini ya. Kalau bisa terbuka atas kan nanti kurvanya seperti ini. Jadi bagian atasnya itu terbuka, sedangkan yang A kurang dari 0 atau A-nya itu negatif ya, si X kuadratnya itu negatif, berarti dia terbuka ke bawah. Nih posisinya sini. Jadi yang bagian bawahnya terbuka. Lanjut lagi itu cek diskriminan ya. Jadi ini untuk lanjut lagi kita cek diskriminannya. Cek diskriminan lalu menentukan titik puncak. Cek diskriminan itu kita punya rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini kalau misalnya D-nya lebih dari 0, berarti dia memotong sumbu X seperti ini. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia menyinggung sumbu X. Seperti ini ya, hanya menyinggung sumbu X-nya saja. Sedangkan kalau D kurang dari 0, berarti dia melayang. Jadi dia tidak menyentuh dan tidak memotong. Terus untuk menentukan titik puncak ini rumusnya seperti ini, min B per 2A, min D per 4A. Nah, bagian ini nih, yang min B per 2A itu juga disebutnya sumbu simetris ya. Jadi bagian buat menentukan kayak refleksi dari sebuah garis gitu, sebuah kurva pertidasamaan kuadrat. Lanjut lagi. Setelah itu tentukan titik bantu. Titik bantu itu kita buatnya kolom seperti ini, minimal 5, maksimal terserah kalian. Tapi rata-rata sih kalau nggak 5 ya 7 gitu. Harus ganjil ya, jangan genap. Karena kan posisi tengah-tengahnya ini nanti kita isi dengan si X puncak sama Y puncaknya. Setelah itu menentukan DHP dengan uji titik A, B. Jika salah, asiran DHP-nya jauhi titik A, B. Namun jika benar, asiran DHP-nya itu mendekati titik A, B ya. Oke, langsung saja kita ke bentuk contoh soal dari pertidasamaan linear kuadrat. Di sini diminta tentukan DHP dari sistem pertidasamaan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat tambah 2 dan Y lebih dari X min 1. Kita selesaikan dulu yang kuadratnya dulu aja ya, yang Y kurang dari sama dengan min X kuadrat tambah 2. Di sini kita cek dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya itu yang nempel dengan X kuadrat ya. Jadi A itu berapa? Min 1. Sedangkan B-nya ada nggak? B itu yang menempel dengan X ya. B itu 0 ya, karena tidak ada, lalu C-nya itu 2.
Setelah itu kita cek diskriminannya. Kita cek diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 0. 0 kuadrat dikurang 4. A-nya itu min 1. Lalu C-nya itu 2. Berarti kan di sini 0 ditambah min ketemu min, kan karena min ketemu min jadinya plus ya. 4 dikali 1 4 dikali 2 8. Berarti hasilnya 8. Berarti di sini D-nya itu lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X ya. Sumbu X. Ini SB itu sumbu ya. Lanjut lagi, kita ngecek titik puncak nih. Titik puncak itu punya rumus min B per 2A, min D per 4A. Kita masukin B-nya itu 0, lalu 2, A-nya itu min 1 ya, min 1 dari sini. Lanjut lagi min D-nya itu 8 ya, 8 dari sini. Dibagi 4, A-nya itu min 1. Ini ya, min 1. Berarti sini kan 0 dibagi 2 kan nggak bisa ya. 0 dibagi 2 itu semua yang dibagi 0 jika dibagi angka berapapun di hasilnya itu 0. Lalu di sini ada min ketemu min itu plus, 8 dibagi 4 tuh 2. Setelah itu kita cari titik bantunya. Dengan posisi si 0 sama 2-nya itu ada di tengah-tengah ya. Ibu menggunakan 5 kolom di sini. 5 kolom ya. Jadi untuk kanan kirinya itu ngeceknya gimana? Kanan kirinya kita lihatnya dari sini. Ini kan posisi 0 nih. Setelah angka 0 angka berapa? Angka 1. Lalu setelah 1 itu 2. Yang ini sebelum angka 0 berapa? Min 1, lalu min 2. Lalu bagaimana lagi? Ini kamu masukkan ke dalam soalnya. Kamu masukin nih kata kamu terserah ya mau memasukkan angka yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Ya, misalkan kita mau pakai yang sebelah kanan dulu nih, berarti satunya dimasukin ke dalam soal. Berarti kan 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu kan 1 ya, ketemu min jadinya min 1. Berarti sini min 1 ditambah 2. Min 1 tambah 2 berapa? 1 ya. Kita masukkan lagi angka 2. 2 kita masukkan. 2 pangkat 2 kan 4. Ibu catat di sini ya, 4. Ketemu min jadinya min 4 ditambah 2 ditambah 2. Min 4 tambah 2 berapa? Min 2. Kalau udah kayak gini bagaimana? Kalau udah kayak gini, ini yang sebelah sini nggak usah dicari, tinggal kamu tulis kembali aja yang ada di sebelah sini. Jadi kamu tulis lagi di sini kan 1 min 2, berarti di sini 1, di sini juga min 2. Gitu. Setelah kita dapat titik bantunya ya, kita cek juga daerah DHP-nya, daerah hasil penyelesaiannya dengan uji titik yang paling gampang kan 0,0 ya. Jadi kita masukkan 0,0 ke dalam soalnya. Y-nya diganti dengan 0, min ya. X kuadratnya diganti 0, pangkat 2 tambah 2. Berarti kan di sini 0, min 0 pangkat 2, 0 ditambah 2 berarti 2. 0 kurang dari 2, benar apa salah? Benar ya. Kalau benar berarti dia dekati 0,0 ya, titik 0,0. Lanjut lagi nih, kita ke bentuk yang Y lebih dari X min 1. Pertama itu kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan Y dengan menggunakan tabel seperti ini. Kita buat dulu X-nya 0, berarti kan tutup X-nya, berarti Y-nya berapa? Min 1. Lalu kalau kita tutup si Y-nya gimana nih? Posisinya kan begini nih. Berarti kan anggap aja gini. Y-nya kan dibuat 0 ya. 0 sama dengan X dikurang 1. Berarti min 1-nya nih pindah ruas. Min 1 pindah ruas itu kan jadinya positif 1 ya. Sama dengan X. Berarti di sini X-nya itu 1. Ini titiknya 0, min 1 dan ini 1,0. Lalu kita cari atau menentukan DHP dengan uji titik 0,0 yang mudahnya ya, 0,0. Kita masukkan ke dalam soalnya, berarti Y-nya itu dibuat 0 ya, Y-nya 0, X-nya juga 0, dikurang 1, berarti 0 lebih dari min 1. Itu benar apa salah? Kalau 0 lebih dari min 1, benar ya. Kalau benar berarti itu gimana nih? Dekati 0. 0,0. Sekarang kita menentukan garisnya ya. Ini saya pakai jaraknya itu 2 kotak
ya, biar kelihatan gambarnya. Ini kan kita buat 1, ini 2, ya, ini 3 udah nggak muat, dah sini aja langsung ya, -1, -2. Tuh yang ini di sini 1, 2, 3, 4, sedangkan ini -1 jaraknya 22 ya, jangan sampai beda. Kenapa kok nggak boleh beda? Misalkan di sini jarak 0 ke -1 2 kotak, tapi -1 ke -2 itu malah cuman 1 kotak, nggak bisa, nanti gambarnya jadi mengsong-mengsong ya. Lanjut dah, kita yang linear dulu ya, yang linear dulu aja deh ya. Linear itu kan 0, -1 nih, 0, posisi 0, -1 gimana? X-nya itu 0, Y-nya -1, berarti di sini. Lalu ada 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, nggak bergerak, berarti tetap di sini. Kita tarik deh garisnya. Jangan lupa ya, karena dia ini nih garisnya tuh kurang dari nggak pakai lebih dari nggak pakai sama dengan, berarti apa? Putus. Seperti ini ya. Ini gambarnya. Jadi garisnya itu putus-putus. Lalu kita yang ke sininya nih, yang pertidaksamaan kuadratnya. Kita mulai dari -2, -2, -2, y, x-nya -2, y-nya -2. Ini di sini. Ya, ini -2, ini -2. Lalu -1 dengan 1, -1 dengan 1 di sini titiknya. Dan 0,2, 0, ini 0,2, y-nya 2. 1,1, 1,1-nya di sini, lalu 2 dengan -2. Nih, kita buat deh. Nah, itu ya gambarnya ya. Ini untuk kurvanya. Untuk daerah asirannya bagaimana? Lihat di sini, daerah asirannya untuk yang kurva pertidaksamaan kuadrat, dia katanya mendekati 0, posisi 0-nya kan di sini. Berarti kan ke bawah ya, di bawah garis ya. Posisi 0 di sini. Berarti kalau yang ini, yang garisnya bagaimana nih, kemana? Dia mendekati 0 juga. Posisi 0 di sini, berarti kan arahnya ke sana. Terus asirannya bagaimana? Ya udah tinggal kamu asir nih di sini. Ini berarti daerah DHP-nya ya. Tuh, ini DHP. Tuh, selesai deh. Gimana? Paham? Semoga paham ya. Kalau misalnya kalian masih belum paham, bisa diulang lagi videonya. Kalau angka-angka yang kurang dari sama dengan 2 itu apa aja sih? Ada 1, ada 0, ada -1, -2, dan seterusnya. Itu posisinya ada di mana? Di bawah garis ya. Ya, ini kan Y kurang dari sama dengan 2. Ibu tulis juga deh di sini Y kurang dari sama dengan 2. Itu kan artinya angka-angkanya itu ada 1 ya, 1, terus ada 0, ada -1, -2, dan seterusnya. Berarti angka-angkanya ada di bawah ya, di bawah garis. Di bawah garis. Berarti kemungkinan jawabannya itu antara 1 dengan 2. Sekarang kamu cek yang garis miringnya ini. Itu X min Y kurang dari sama dengan 2. Sini X min Y kurang dari sama dengan -2. Berarti kamu cek nih, kita cek itu posisi 0, uji titik 0, 0,0. Berarti masukin ke soal 0 dikurang 0 kurang dari sama dengan -2. Berarti 0 kurang dari sama dengan -2. Benar apa salah? Salah ya. Kalau salah kan berarti jauhi 0. Salah, berarti jauhi titik 0,0. Berarti kalau misalnya ini garisnya di sini, kalau menjauhi 0 yang mana? Yang 1. Jawabannya yang A, gitu. Oke, lanjut lagi kita ke soal yang berikutnya. Daerah yang diasir pada gambar berikut dipenuhi oleh pertidaksamaan apa? Oke. Kalau di sini tidak ada bentuk pertidaksamaannya, sebenarnya itu bisa kamu cek di PG ya. Kalau misalnya kalian ingin tahu nih kalau pakai rumus gimana sih cara menentukan bentuk pertidaksamaan atau persamaan kuadrat yang hanya ditampilkan kurvanya aja, itu nanti ada di bab berikutnya ya. Bab berikutnya itu berupa materi fungsi
ya. Nanti bisa kamu cek lagi di video ibu berikutnya. Di sini ya, kita kembali lagi ke soal. Di sini dia lihat kurvanya itu terbuka ke bawah, berarti kamu harus ngecek yang x kuadratnya itu negatif. Kamu cek x kuadratnya negatif, ternyata sudah negatif semua ya, kecuali yang e. Berarti yang e itu tidak kita jadikan sebuah pilihan. Nah, sekarang kamu lihat garisnya ini putus-putus ya, berarti nanti tidak ada sama dengannya, jadi hanya kurang dari atau lebih dari. Kamu lihat posisi asirannya itu ada di luar garis ya. Kalau di luar garis, kita punya cara cepat nih ya, sebenarnya kita punya cara cepat, tapi posisinya si y-nya itu ada di sebelah kiri atau dia jadinya positif ya. Kalau bisa y-nya di sini ya, kalau y-nya tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan ya, y lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti dia itu arsirannya ada di mana? Di atas garis. Tapi kalau misalkan y ya, y-nya posisinya di depan, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu berarti di bawah garis. Tapi kalau kamu ragu, bisa pakai uji titik ya. Oke, sekarang kamu perhatikan di sini nggak bisa pakai uji titik 0,0 ya, karena posisi si nolnya ini dia itu terlewati oleh garis, jadi tidak bisa memakai 0,0. Kamu bisa saja menggunakan misalkan 0,-1 boleh, atau 1,1 kan, 1,1 kan daerahnya di sini ya, atau 1,0 juga bisa. Kita mau pakai uji titik berapa nih? Uji titik enaknya kita buat x-nya 0 aja ya. Kita buat x-nya 0, y-nya ambil di sini aja ya. Di sini jadinya ambil min 2 ya. Min 2. Kita cek kalau misalnya di pilihan ini kan hanya ada y titik-titik min x kuadrat ya. Y titik-titik min x kuadrat. Y-nya itu dibuat min 2. Titik-titik x-nya dibuat 0. Min 0 pangkat 2. Pintar ibu bilangnya mau pakai min 1 ya, malah jadi min 2. Oke, nggak apa-apa deh. 0 pangkat 2 itu kan 0 ya, min 2 titik-titik 0. Karena asirannya itu bukan di sini ya, bukan di sini, berarti dia harus menjauhi harus menjauhi 0,-2 ini, berarti harus dibuat salah. Berarti min 2 lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar kalau harus dibuat salah kan, ya nggak? Harus dibuat salah berarti dia lebih besar. Berarti jawabannya antara apa nih? A-nya Mia dan D. Berarti jawabannya antara A sama D. Sekarang kita cek si bentuk pertidaksamaannya. Bentuk pertidaksamaannya itu kan di soal hanya ada x min 2y titik-titik 4. Kita uji titik 0,0 ya. Ini 0,0 nya tidak terkena asiran, berarti nanti dibuat salah. Berarti di sini kita masukkan uji titik 0,0. Berarti kita masukkan di sini 0 dikurang 2 kali 0 titik-titik 4. Berarti 0 titik-titik 4 harus dibuat salah. Kenapa dibuat salah? Karena si asirannya tidak ada di sini ya, tapi dia menjauhi 0. Berarti apa nih kalau dibuat salah? 0 lebih besar ya. 0 lebih besar sama dengan 4. Berarti ini jawabannya x min 2y lebih besar sama dengan 4. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang A. Gitu. Oke, sudah selesai untuk contoh ketiga. Ini contoh yang terakhir ya. Jadi kalau misalkan kan nanti kamu masih bingung nih, ternyata ini gimana ya kalau menentukan bentuk kurva jika misalkan kan kita nggak tahu nih, siapa tahu nanti ditanyanya itu soalnya esai atau gimana, nanti itu lebih ke bab berikutnya ya. Jadi nanti ada pembahasan lebih lanjut untuk kalau misalkan kalian ditanya bentuk kurvanya udah ada, tapi kalian ditanyanya bentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadratnya, itu nanti di bab berikutnya. Jadi untuk materi pertidaksamaan linear kuadrat dan
kuadrat-kuadrat itu hanya sampai sini, tidak membahas lebih jauh lagi. Nanti kita bahas lagi di pembahasan berikutnya. Oke, semoga kalian paham ya apa yang Ibu jelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kembali, bisa diulang lagi ke videonya. Semoga juga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Terima kasih ya sudah menonton hingga akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.